Pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga ekonomi Indonesia mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Boy dalam acara relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin malam. Boy Thohir mengklaim grup-grup perusahaan besar berada di belakang Prabowo Gibran dan siap memenangkannya di Pilpres 2024. Sejumlah pihak menilai klaim Boy Thohir hanyalah klaim sepihak yang dilontarkan oleh tim sukses dan tidak mewakili kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya. Dari mulai Jarum Group, perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, ada Rob Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak, ada di sini, ya kan? Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, ya kan? Dan semuanya, Pak. Ya, pengusaha Boy Thohir mengklaim bahwa pengusaha-pengusaha kakap berada di barisan pemenangan Prabowo Gibran. Benarkah klaim tersebut? Lalu bagaimana dengan rakyat? Kita akan membahasnya bersama ekonom senior Segara Research Institute, Bapak Peter Abdullah. Selamat malam, Pak Peter. Selamat malam. Ya, malam. Pak, apa tanggapan Anda terkait klaim sepertiga ekonomi Indonesia ini mendukung 02, Pak? Saya kira hal yang wajar ya dalam kondisi sekarang ini. Kondisi perpolitikan sekarang menjelang pemilu, salah satu pihak mengklaim adanya dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, ya, dan tidak perlu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Dan apalagi kalau klaimnya itu menurut saya sesuatu yang clear ya, yang wajar sekali, karena klaimnya kan cuma sepertiga. Kalau sepertiga dengan peserta 3 kontestan calon, itu kan berarti kan tidak ada sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Berarti kalau sepertiga dari ekonomi, sepertiga lagi untuk calon paslon nomor 3. Jadi ya saya kira tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Ya, yang lebih lagi yang perlu menjadi sebuah catatan adalah itu kan dilihat dari pelaku ekonominya, ya, dari pengusahanya. Ya, kan pelaku usaha tidak mencerminkan PUT. Ya, jadi penguasaan terhadap ekonomi bukan berarti penguasaan terhadap PUT. Ya, karena PUT itu adalah sudah menyangkut individu, menyangkut masyarakat, rakyat, di mana rakyat itu akan menentukan pilihannya di bilik suara. Ya, apakah misalnya tadi diklaim bahwasanya ya misalnya Adaro, ya, kemudian mana lagi Jarum, kelompok Adaro, Jarum. Iya, secara entity bisnis ada di satu pihak. Taruhlah di paslon nomor 2. Tetapi mereka yang bekerja di Adaro, mereka yang bekerja di Jarum, tidak bisa dipastikan mereka akan memilih nomor 2. Jadi masih semua terbuka. Klaim itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, dan itu tidak berarti menutup klaim dari pihak yang lain. Baik, sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia itu sebesar apa sih, Pak? Kalau Anda katakan tadi itu entity bisnisnya, itu sebesar apa sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia? Ya sepertiga tadi ya sederhananya memang ya kalau dilihat dari konstruksi perekonomian kita, sepertiga dari pengusaha besar ini bisa menguasai perekonomian yang lebih besar, ya, karena sepertiga ini. Karena yang sepertiga yang giantnya, raksasa ekonominya, maka penguasaan terhadap PDB misalnya, mungkin mereka lebih dari separuh dari PDB mereka kuasai. Dan itu akan serta-merta mempengaruhi para karyawan nggak ya? Maksudnya dalam artian? Persoalannya kan bukan. Karena istilahnya masih makan dari gaji begitu. Tetapi kan mereka tidak bisa mempengaruhi perilaku dari pemilih ketika pemilih sudah ada di dalam bilik suara. Ya, bilik suara itu kan sudah sesuatu yang tertutup, tidak bisa dipengaruhi. Jadi sekali lagi menurut saya klaim dari
Boy Thohir adalah sesuatu yang wajar di dalam iklim perpolitikan sekarang ini di tahun pemilu, ya, dan itu tidak menjadi sesuatu jaminan bahwasanya mereka benar-benar sudah menguasai suara. Baik. Karena sekali lagi persoalan ekonomi atau penguasaan terhadap ekonomi belum bisa disebut sebagai penguasaan terhadap suara yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Tapi bahwa memang sepertiga kekuatan ekonomi itu bisa istilahnya apa, memberikan dukungan dana untuk kampanye yang besar, iya benar begitu ya? Iya, tetapi kan tidak semuanya bisa dibeli dengan uang kan? Betul. Baik, apa yang rakyat butuhkan sebenarnya dari suksesi kepemimpinan Indonesia sebenarnya di tahun 2004 hingga 5 tahun ke depan? Yang ditunggu oleh rakyat sebenarnya adalah kondisi yang lebih baik. Kan pada ujung-ujungnya politik itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Jadi paslon mana yang lebih menjanjikan kesejahteraan itu yang akan dipilih menurut saya, ya. Sehingga walaupun mereka menguasai dari sisi penguasaan ekonomi, tetapi sejauh mana paslon itu bisa memberikan visi, yang memiliki visi misi mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat, itu yang akan menjadi lebih dipentingkan nantinya. Dan ada aspek lain kan, aspek politik, aspek dan banyak yang menjadi isu-isu politik sekarang ini kan. Ya baik, jadi semuanya kembali ke rakyat dan langsung umum bebas rahasia juga masih menjadi apa namanya pegangan kita begitu ya, dan seluruh rakyat Indonesia. Nah baik kalau gitu. Ya saya kira begitu. Ya gimana Pak? Saya kira begitu. Jadi apa yang diklaim oleh Boy Thohir itu tidak perlu menjadi suatu kegelisahan, sesuatu permasalahan, karena itu adalah sesuatu yang wajar saja di dalam iklim politik sekarang ini tahun pemilu, dan itu juga tidak menjadi sebuah jaminan bahwasanya penguasaan terhadap ekonomi ya itu menjadi penguasaan terhadap suara ketika pemilu nanti berlangsung. Baik, sekarang saya ingin mungkin lebih ke makro Pak ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak emang situasi di Indonesia ini untuk ekonominya, apakah memang kita menurun atau menghadapi uncertainty di ke depan yang kemudian berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi kita kemudian melambat, atau kita malah akan tetap berjalan naik begitu pertumbuhan ekonominya? Pak Peter? Kalau kita lihat dari historisnya sekarang ini atau perkembangan sejauh ini, perekonomian kita relatif baik ya, tetapi tidak cukup baik ya untuk tantangan ke depan. Pertumbuhan ekonomi kita benar ya masih positif, ada di kisaran 5% ya. Setelah kita mengalami pandemi, perekonomian kita sudah rebound ya, sudah recover. Pertumbuhan kita kembali kepada lintasan historisnya sekitar 5%, itu sesuatu yang kita syukuri. Tetapi permasalahan kita, tantangan kita ke depan adalah kita butuh pertumbuhan yang lebih baik. Kita harus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi kita agar supaya ke depan masyarakat kita tidak menjadi tua sebelum sejahtera, ya, tuwir sebelum tajir. Ya, itu yang kita hindari agar kita benar-benar menjadi tuju kepada yang disebut Indonesia maju pada tahun 2045. Tantangan itu yang harus kita jawab, dan itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi. Jadi kita tidak bisa mengatakan Indonesia kita sekarang ini baik-baik saja dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita harus kita push lebih tinggi. Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk bonus demografi yang sedang kita alami. Nah, tantangan-tantangan ini yang harus dijawab. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan dengan pertumbuhan hingga 5% kita sudah merasa cukup puas. Kita harus bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi lagi. Dan itulah yang kita butuhkan dari semua paslon sekarang ini. Mana yang bisa menjanjikan dan bisa merealisasikan pertumbuhan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini kita alami.
Baik kalau gitu Pak Peter, terima kasih banyak untuk insight-nya. Dan kita belajar juga jadi bagaimana memilih nantinya kemudian ya, bahwa siapa yang kurang lebih tepat menurut hati nurani rakyat yang sanggup untuk membawa Indonesia menghadapi tantangan-tantangan ke depan nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Peter, salam sehat selalu dan selamat malam.